And action. Hai. Welcome to Sikto. With me, Gilang, and my partner is Tori. Oke, Tor. Oke. Kali ini kita akan ngebahas topik mengenai emoticon. Oke, Emoticon kan? ya. Simbol-simbol ya. Simbol-simbol. Dalam suatu pesan ya yang bisa disampaikan. Emoticon itu sendiri nanti akan kita bahas nih. Asal muasalnya itu seperti apa? Dari awal nih. Dari awal ya. Dari awal mulai diperkenalkan lah ke publik, ke dunia. Kemudian dikembangkan sehingga menjadi emoji seperti itu. Kemudian juga yang menariknya nih, kita akan ngebahas tentang emoji-emoji yang masih dianggap salah kaprah sebenarnya. Salah penggunaannya. Salah penggunaannya atau tidak tepat guna lah. Betul. Diciptakannya apa, digunakannya untuk apa? Betul, seperti itu. Oke. Dan nanti juga detailnya akan kita bahas lebih lengkapnya. Breakdown. Berawal dari ilmuwan komputer Scott Fahlman di Carnegie Mellon University Amerika yang memperkenalkan emot pertama yaitu senyuman atau smile pada tahun 1982. Emoticon yang digunakan pada kala itu hanya ada dua karakter sebenarnya. Itu untuk smile dan untuk yang sad, yang sedih. Oh, jadi cuma ada dua doang tuh. Ya betul, jadi cuma ada dua. Jadi kalau misalnya zaman digital pada kala itu, ketika mengetik titik dua, kemudian strip minus dan kurung tutup ya? kurung tutup, Iya. itu akan muncul menjadi smile. Smile. So, kalau misalnya kurung tutupnya diganti dengan kurung buka, Iya. dia akan menjadi sad, seperti itu. Tapi banyak juga katanya kabar yang beredar kalau misalnya si emoji ini diciptakan itu gara-gara typo. Pernah dengar nggak? Bisa aja. Betul. Dalam satu dokumen pidato tertulis di situ ada titik 2 dan tutup. Oke. Jadi di situ asal mulanya katanya. Itu kayaknya pada tahun 18 berapa? Oh, 18. Betul. Ini Itu jauh sebelum memang jadi happening banget di kala waktu tahun 1980-an itu diperkenalkan oleh Scott Fahlman itu yang memang seorang ilmuwan komputer ya, berasal dari Amerika. Dan itu memang menjadi tren di seluruh kampus. Oh, gitu. Jadi buah bibir lah ya. Istilahnya kayak memang diaplikasikan. Iya. Jadi untuk membentuk suatu pesan. Dari sebuah simbol ya, itu dipakai seperti itu. Bisa kebayang tuh di situ kayak satu pesan isinya untuk menyampaikan kebaikan dengan cara smile. Untuk kayak misalnya dia merasa sedih, dia harus menggunakan itu. Betul. Yang ada set. Oke, dalam jalanannya emoticon kemudian dikembangkan menjadi gambar-gambar kecil yang penuh warna yang ditemukan oleh perencang telekomunikasi dari Jepang yaitu Shigetaka Kurita pada tahun 90-an yang diberi nama emoji. Jadi sebelumnya itu nama emoji nggak ada. Nggak ada. Jadi Shigetaka Kurita ini yang Iya, menciptakan. betul. Yang mengembangkan lah emoticon ya. Karena kalau dilihat emoticon itu kan hanya dari kayak tanda baca ya, tanda baca yang ada di huruf itu. Sedangkan dikembangkan lagi menjadi kayak gambar-gambar kecil yang penuh warna. Oke. Dan Lebih hidup lah ya. Lebih hidup lagi, betul. Dan itu sangat berbagai macam karakter yang dibuat. Berguna sampai saat ini. Betul, sampai saat ini dan Berguna banget. kemudian dalam catatannya nih secara statistik pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 10 Juli ya. Pada saat itu jumlah keseluruhan mencapai 3.136 emoji. 3.136 emoji. Betul. Banyak banget dong. Udah ribuan. Mungkin kalau sekarang 2021 mungkin bisa tambah lagi ya. Iya. Karena emang banyak juga kayak sebuah pesan itu digambarkannya dengan cara yang mengirim emoji gitu, entah itu dia jatuh cinta atau dia sedang lagi lapar, mau makan dan segala macam, itu sudah banyak sekarang. Atau mungkin permintaan maaf. Iya, apologize ya. Atau ya whatever, banyak banget ya. Nah menariknya, mungkin orang-orang lain atau kita sendiri juga mengalami ya. Salah dipergunakan, betul, salah dipergunakan. Bahkan gini, satu orang ke orang yang lainnya kadang suka salah tangkap. Betul. Iya, kita maksudnya apa, tapi orang malah maksudnya apa lagi. Ya, berarti soal persepsi kan. Jadi kita ngambil contoh aja ya beberapa emoticon yang memang familiar banget kita. Di kalangan kita nih, Contohnya misalnya pertama nih, tangan menempel seperti ini. Oh iya, itu sering. Kalau menurut lu itu apa? Biasanya sih kalau anak-anak mahasiswa nih, ya kan, anak-anak mahasiswa dia minta mohon ke dosennya, kayak mohon dibetulkan skripsinya dan segala macam gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu sebenarnya ada tos. Kalau di berbagai negara, mungkin di sebagian negara seperti di Inggris itu mungkin itu seperti tanda tos. Oke, high five. Betul, high five. Sebenarnya ini ada isyarat yang digunakan oleh orang Jepang, karena kan balik lagi. Emoji itu kan dikembangkan oleh orang Jepang. Betul. Nah, orang Jepang itu beri isyarat dengan gambar tos simbol itu
yang artinya adalah meminta maaf. Oke, Itu jadi yang- persepsinya beda-beda nih. Beda. Beda-beda. Jadi kayak misalnya di budaya Jepang ini berdoa, kalau misalnya Di budaya barat, ini itu tos. Ya, high five. Ini high five. Itu mungkin untuk tangan menempel ya. Aha. Ada yang kedua adalah mulut manyun. Oh, mulut maju. Oh, Biasanya kalau emoji ini nih Ya. yang bisa dipakai itu kayak titik 2 terus 3 nomor 3. Oh gitu. Nomor Nanti 3. dia akan berubah menjadi emot manyun Ah, ya. iya, emot Oke. manyun, emot manyun. Ya seperti itu. Hmm. Itu biasanya dipakai untuk memberi ciuman atau apa seperti itu. Banyak juga yang menggunakan. seperti itu. Misalnya kayak kita lagi mau ngerayu cewek atau gimana ya kan. Iya. Nah, itu padahal sebenarnya Pastinya itu adalah emoticon itu melambangkan siulan. siulan. Oh, Iya. orang yang bersiul. Yang sedang bersiul begitu. Memang kan itu tekstur apa Gesturnya mulutnya seperti- agak monyong kan. Ada lagi nih, Man. Yang akan dibahas tentang pita merah jambu. Pita merah jambu. Ada memang tuh ya, ada tuh ya. Ada emoji itu pita merah jambu tuh ada emojinya. Hmm. Tapi memang jarang yang pakai lah. Tapi ini juga perlu kita kasih tahu juga Ah. bahwa banyaknya juga dipakai untuk kayak ngasih congratulation atau ungkapan Ah, bahagia iya, dia, iya, ya kan? iya, iya, iya. Tapi sebenarnya dibalik dari gambar pita merah jambu itu adalah simbol untuk melawan kanker, men. Oh, lawan kanker ya. Iya. Kan kalau AIDS itu lo tau nggak? Kalau AIDS itu kan pita warna hitam tuh. betul. Nah, yang mungkin yang pingin digunakan untuk kanker. Kanker. Dan memang gambarnya nanti seperti ini. Nah, jadi emang si pita ini kan emang banyak juga persepsinya atau pandangannya itu untuk kayak pengesahan, Betul. gunting pita dan segala Ya. macam kan kayak gitu kan. Gitu. Tapi ternyata untuk kanker. Next, telunjuk ke bawah. Unjuk bawah. Ini kita sering banget nih kalau misalnya kayak di grup suka ngeceng-ngecengin teman-teman grup, kan suka kayak ngasih tahu ini loh yang orang yang ngomong atau gimana. Oh, iya, kayak iya, masih kayak masih mau menunjukkan aja. menunjukkan betul, menunjukkan teman ngobrol pada teks setelahnya seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah lambang yang memiliki arti perasaan sedih. Gitu. Bad Atau mood, lagi bad ya, mood, lagi bad mood. Oh, lagi down. atau lagi gelisah. Tapi atau kenapa harus pakai tangan? Gue agak kepikiran nggak sih? Kenapa harus pakai tangan? Ada bad mood itu kan mungkin rasa biasanya nih ya, penggambarannya adalah wajah. wajah. Wajah bad Betul. mood. Itu sih yang bisa kita gunakan. Iya. Tapi di sini ada lagi tunjuk bawah. Tunjuk ke bawah. Jadi Gimana? mungkin ya kayak mengisyaratkan gue lagi down nih. Ada lagi yang kelima nih, tangan dikepalkan ke arah kanan misalnya. Oh, tangan kanan, tangan kanan. Orang ini banyak banget nih yang mempersepsikan macam-macam. Ada yang maksudnya lagi kesel, mau tinju, iya, temen iya. yang lagi ngobrol atau gimana, Mhm. atau juga yang pengen tos juga kan bisa. Oh, iya, bisa. Apalagi zaman Zaman sekarang kan sekarang pandemi kan kan, lagi. pandemi kan. Nah, dia pakai dia. Padahal ini artinya kayak ngasih tanda rasa hormat atau ucapan selamat. Hormat. Hormat. Kayak mungkin ke depan kali ya. Respect, betul. Iya. Kalau biasanya kayak gitu Naruto. Lalu Naruto tuh kayak kalau misalnya siap tuh kayak Oh gitu. Iya. Ambil lagi ke Jepang kan. Oh iya, Jepang. Karena emang emoji ini kan tadi di awal udah diceritain dikembangkan oleh orang Jepang itu. Rasa hormat dan rasa selamat ya. Betul. Tapi kalau misalnya orang-orang barat di sana biasanya tuh hai. Biasanya dia angkat topi. Oh gitu. Untuk Oh rasa iya hormat, rasa iya hormat betul ya. gitu. Ini balik lagi ke Jepang ya, Iya. karena pembuatan Jepang gitu. Ya memang beda culture ya. Ya beda culture, beda juga penggunaannya kayak gitu. Kemudian next ada silang merah. Hmm. Nah, ini silang merah nih. Kalau menurut lu silang merah tuh Biasanya Biasanya apa nih? banyak yang silang-silang tuh kayak di FYP apa TikTok. Ya, Nah, iya, kayak itu. misalnya kata-katanya apa disilang terus Disilang. ini checklist Betul. gitu ya. Nah. Kan itu penggunaan itu gitu. biasanya. Tapi sebenarnya sih kalau secara untuk penyampaian Hmm. ke halayak atau ke seorang itu sih nggak disalahkan. Oke. Ya kan maksudnya masih bisa diterima lah. Tapi sebenarnya Hmm. emoticon salah silang itu melambangkan tentang ciuman dalam obrolan bahasa Inggris. Gitu. Itu. X ya. Yes. Biasanya setahu gua XOXO tuh. XOXO tuh orang ciuman. XOXO juga kalau misalnya kita gabung itu nanti akan berubah menjadi emoji kayak cinta, kayak gambar, iya, kayak ngasih hati. Ya benar, maksudnya ke situ juga. X ya. Ah. Tapi itu kan kayak sebuah larangan. Iya, tapi ya balik lagi Iya, ke itu. kita. Sebenarnya kan kalau isyarat atau simbol tuh yang penting masuk pesannya kan ke orang yang kita ajak ngobrol. Iya. Jadi kayak terlepas dari itu semua, Ah. ya tergantung penggunaannya Udah aja. aja. Gitu, Yang ya. penting partner yang kita ajak komunikasi itu mengerti maksudnya, apa iya, itu iya. aman secara Aman, komunikasi betul, kita. betul, betul. Tapi kan kita juga harus tahu juga Hmm. dibalik dari pembuatan atau Pembuatan. pengembangan emoji-emoji ini ternyata ada kisah-kisah tersendiri Iya, atau nggak salah. teman sendiri. Iya, nggak salah juga kita belajar ini juga. Betul. gitu. Ini kan sebagai informasi untuk kita semua Ya ya. kali aja kita cicat sama orang Jepang atau sama orang luar kan. betul. Kita udah Iya tahu. betul, dia udah tahu. Jadi nggak salah juga penggunaannya. Betul banget. Oke, itu tadi beberapa emoticon Hmm. yang sudah kita bahas. Yap, yap. Itu yang biasa-biasa aja menurut kita ya. Tapi ada lagi nih Banyak yang sering yang bukan misteri sih, lebih kayak ke arah-arah yang erotis. Oh, Yo, sih. Nah ini. Contoh yang pertama
ada sebenarnya king face. Speaking fast itu kayak gimana? Itu yang kayak gambar kayak gitu. Terus bibirnya agak naik Iya, iya, sebelah. Nah, itu tuh ingin mengajak kencan seorang atau ingin berhubungan seks. Gitu. Kemudian ada gambar terong, terong biru. Ungu. Terong Ungu, ungu ya. Terong ungu itu dilambangkan sebagai alat vital laki-laki lah, tahu semua. Jantan laki-laki. Ya, betul. Gitu. Tapi emang ini tujuannya tuh untuk itu ya? Iya, memang untuk itu. Tujuannya Jadi untuk memang itu. emoji-emoji ini dibuat hampir ribuan emoji. Iya, dari- Dan kita juga nggak mungkin menjelaskan satu persatu ya, Iya. yang menurut kita menarik saja. Nah, itu. Kemudian ada lambang api, ya, lambang api. ini Lambang api ini sering nih dipakai. Sering banget. Nah, ini juga kadang sering dipakai ke orang-orang kalau yang lagi marah. bisa. Ekspresinya Semangat, semangat, ngasih semangat. ya, seperti itu. Tapi padahal sebenarnya ini adalah tentang kayak gairah. Oh, Ya, gairah. Menggebu-gebu ya? Lebih ke arah tapi ke arah. Iya, ke arah itu. Hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Kemudian ada tetesan air. Wah, ini pasti udah sering lah. Sering Dan banget. hampir semua orang Juga memakai ini. mengiranya Iya, itu. mengiranya itu. Dan memang benar. Memang benar. Benar. Memang benar. Ini adalah simbol untuk orgasme. Tingkat Air mani lah ya. kenikmatan. Ya, Air gitu. mani ya. Lebih ke air mani nih. Tuh. Selanjutnya ada lidah yang menjulur. Nah, itu. Tapi biasanya yang di kalimat itu banyak adanya di tapi sekarang juga di handphone udah mulai. Udah mulai banyak ya. Di keyboard udah ada. Iya, udah ada. Keyboard udah ada. Enggak cuma di WhatsApp tapi keyboard udah banyak. Betul. Ada. Dan kayak di Facebook atau di mana semuanya typing itu semuanya udah masuk. Soalnya kan waktu zaman-zamannya Android KitKat atau Ah. ke bawah itu kan di keyboardnya nggak ada, Iya. adanya cuma di aplikasi Iya, gitu. betul. Kita harus download aplikasi tambahan. Betul. Keyboard. So biasanya kalau zaman dulu ya kayak di aplikasi-aplikasi chat. Tadi lidah ya. Lidah. Lidah ini kan Menjulur bisa keluar ya. menjulur ke bawah, bisa aja kayak kalau yang nggak paham bisa aja buat ngeledek orang atau apa. Biasanya kalau di kita sih ejekan ya. Ejekan, Ejekan. Terus sebenarnya ini dimaksudnya untuk kayak oral seks. Oh. Blowjob. Mau jawab. BJ. Si. Ya kayak gitulah harusnya. Hmm. Nah, yang terakhir ada buah persik. Buah persik seperti bentuknya tuh persik, agak ada belahannya. Nah, itu bokong perempuan tuh. bokong perempuan. Mungkin itu yang bisa kita bahas, tapi gue masih ada satu lagi. Apa nih? Satu informasi. Karena mungkin emang emoji ini kan tadi dikembangkan oleh orang Jepang. Betul, Orang betul. Jepang itu kan Banyak banyak kan, filosofi yang memang buat nasihat juga. Bahkan kalau kita ngelihat di kolom-kolom emoji tuh kayak smile semua sama-sama tangan terus jadi- kayak binatang semua. Jadi memang kalau Darah. jadi memang di apa di kotak-kotakan. Iya, banyak. Kategori Betul, kategorikan supaya mungkin yang similar, yang mirip-mirip, jadi supaya kita Gampang mencari. mencari. Baik lagi ini yang terakhir, Hah? gue mau ngasih tahu tentang monyet. Jadi Emoji emoji monyet, Iya. emoji monyet kan sering banget tuh Sering banget. dipakai buat Biasanya cewek yang pakai. biasanya cewek yang pakai, kan? Biasanya cewek yang pakai. Kayak ada yang tutup mata, kayak mata. mungkin dia ngasih tahu bahwa gue lagi malu atau gimana, kayak gitu. Jadi memang kalau secara sejarahnya, asal usulnya, itu memang di kuil di Jepang itu memang ada patung monyet, 3 monyet. Oh, ada. 3 monyet itu yang satu dia sudah menutup mata, Hah? terus yang kedua tetap menutup kuping, Kuping. telinga, dan yang ketiga terus menutup mulut. Oh. Tapi filosofinya bahwa kita tuh sebagai manusia tuh harus menutup pandangan-pandangan yang buruk-buruk. Oke. Kenapa di telinga kita harus menghindari lah suara-suara atau Perkataan-perkataan. perkataan-perkataan yang memang buruk. Oke. Dan yang ketiga itu menutup mulut, itu yang supaya kita tidak. Mengucapkan Betul. Tapi baik lagi ketika orang yang kita ajak bicara atau obrolan dalam suatu chat atau apapun itu, ketika mereka tahu maksud dari kita, komunikasi yang kita lakukan udah benar. Ya, berjalan dengan lancar lah ya. Oke, mungkin kali ini cukup segini dulu ya kalian informasi yang akan kita sudah kita sampaikan semuanya. Ya kalau misalnya kalian ada emoji-emoji yang memang belum sempat disampaikan, bisa aja di komen di bawah. Kita harus bahas apa lagi? Lagi Boleh komen di bawah. Terus kayak kalian punya cerita-cerita menarik, mungkin bisa kirim email. kirim email ke Sini. email di bawah kita. Hmm? Semuanya kita terima dan kita akan buatkan informasinya pada kalian semua. Itu segitu aja kali ya. Oke, cukup Stop dari kali kita. ya. Stop dari kali ini. Thank you banget dan mohon maaf jika memang ada hal-hal yang kurang baik, yang enak perkataannya masih kurang diterima karena kita juga manusia biasa. Ambil baiknya, buang Buang buruk. buruknya. Yo, Gitu aja. Gua Gilang, Buat Torik. bye. Bye. See ya.